so complicated when it hurts. Oke semua, dan tiba lagi kita di MotoGP Car untuk episode ke-13 tepatnya di round ke-14 itu di GP Indonesia atau di home race dari Glorious di Mandalika GP. Semangat sekali, dan di klasemen yang kemarin Pecco gagal meraih kemenangan, akhirnya Jorge Martin merebut tahta klasemen dari Pecco Bagnaia dengan sekarang Pecco kalah 8 poin dari Jorge Martin, dan kita masih di tempat ketiga dengan 202 poin. Apakah di race kali ini kita bisa meraih kemenangan karena kita ke start kedua, sedang apa yang kita dapatkan di hasil balapan GP India kemarin di sirkuit Bud India. Luar biasa kualifikasi di GP India. Miguel Oliveira dengan satelit Aprilia merebut pole position dari Ducati Rider. Luar biasa, apakah Miguel Oliveira akan meraih kemenangan di race kali ini? Dan Francesco Bagnaia start dari urutan ketiga. Sangat disayangkan Pecco Bagnaia turun dari tahta klasemen karena Jorge Martin jauh lebih unggul di beberapa balapan terakhir untuk MotoGP karir musim ini. Maverick Vinales start ke-6 dengan Aprilia Factory, dan Glorious akan start dari urutan kedua sesuai dengan apa yang kita dapatkan kemarin di balapan GP India yang mana kita berhasil finish di tempat kedua. Hari ini sangat panas tapi kita nggak akan menggunakan kompon hard karena kita berfokus kepada kompon medium saja, apalagi jumlah lap di GP India itu tergolong lebih pendek daripada trek-trek lainnya. Soalnya emang di sini menyelesaikan sama suhu aspal yang ada di Mandalika seperti layaknya di musim 2022. Kalau gitu langsung saja kita mulai untuk balapan di race kali ini. Pertama kalinya Miguel Oliveira start dari pole position bersama Aprilia. Langsung aja kita mulai round ke-14. It's on the way dan melesat. Oh, yellow flag berkibar. What happened di belakang? Sepertinya crash terjadi setelah start dimulai. Siapa yang menjadi korban dan siapa yang salah kita tidak tahu. Oke guys, come on, kita fokus ke fighting. Fokus untuk GP Indonesia Mandalika home race kita. Tikungan ketiga, Glorious berhasil menjadi race leader, diikuti oleh Jorge Martin dan juga Miguel Oliveira. Sementara itu, the one and only, 2 kali juara dunia MotoGP dengan Ducati, yaitu Francesco Bagnaia menghilang dari 8 besar. Radarnya hilang cuy, di mana Pecco berada. What happened dengan Pecco Bagnaia yang hilang begitu saja di telan bumi? Apakah Pecco Bagnaia mengalami crash yang menyebabkan dia terpental dari 8 besar, dan mungkin saja ada kemungkinan dia DNF di race kali ini? Semakin terpuruk bagi Pecco Bagnaia jika tidak bisa untuk finish di depan dari Jorge Martin, karena sekarang Martin semakin berkuasa di puncak klasemen. Apalagi senior Jorge Martin, dia sekarang udah berada di tempat kedua di belakang kita pas. Sementara itu Miguel Oliveira yang start dari pole position turun di tempat ketiga. Sudah biasa, nggak akan heran dengan apa yang sudah dilakukan dengan Miguel Oliveira. Fabio Quartararo di posisi ke-8, Marquez masih stay di posisi ke-4, dan tikungan terakhir menuju lurusan utama jelang lap kedua, Jorge Martin datang menempel laju dari Glorious. Kemudian turn 1 kita mencoba lebih laid back agar terlepas dari bayang-bayang Jorge Martin, dan berhasil. Sementara itu radar dari Francesco Bagnaia, 2 kali juara dunia MotoGP asal Italia, belum nongol untuk 8 besar di Indonesian GP. Kira-kira apa yang terjadi? Mandalika berdarah, baru saja race dimulai, start saja baru dimulai, sudah ada korban yang terkapar. Yellow flag, crash. Yang seharusnya ini jika balapan asli ini mungkin harus ada red flag ya, karena itu pasti bakal mengotori area main straight yang terjadi crash. Gue yakin ada yang motornya lupa dioper gigi kemudian ditabrak dari belakang, atau mungkin kemungkinan lain yaitu ban belakang selip dan akhirnya yang di belakang nggak ngeliat ketabrak cuy. Itu bisa aja terjadi, skenario yang gue rasa bisa aja terjadi di start tadi. Pokoknya paling apes kalau kita udah ngegas terus
lupa oper gigi, kemudian salah tekan apapun itu, pokoknya yang langsung mengakibatkan kita berada di start dan ditabrak dari belakang. Syukur-syukur kalau yang di belakang bisa menghindar. Lah kalau nggak bisa menghindar, pasti bakal crash. Itu parahnya ketika kita ngelakuin kesalahan di start tadi. Tapi it's okay, yang penting problem tersebut tidak menghampiri God, jadi sudah aman banget. Dan sekarang saatnya kita fokus untuk sisa setengah race GP Indonesia, dan Jorge Martin datang mengovertaking. Oke, nggak masalah, kita nggak boleh panas, kita nggak boleh ragu, karena gue yakin kita bakal ada momentum. Dan sekarang dari inside line kita bakal ngegas lagi sekuat tenaga, dan masih dengan gear 3 oper ke gear 4 guys, come on, nice sekali. Stay in the line dan masih side by side dengan Jorge Martin hingga di tikungan ke-7, tikungan ke-8 kita masih kembali fokus menyusul Jorge Martin, dan kini RHD on. Kita ambil inside line dan kita block pass Jorge Martin di tikungan ke-10. Meskipun kita cukup melebar hingga sekarang, akhirnya Jorge Martin datang lagi di bagian inside line. Tikungan ke-11 masih Martin mendefend. Lalu kita ambil kembali dari inside juga di tikungan ke-11, tapi masih belum bisa. Oke, ada momentum. Langsung kita dapatkan tempat pertama lagi dari Jorge Martin. Sektor ketiga kita selesaikan dengan mengovertaking Jorge Martin. Kemudian last sektor di Indonesian GP. Jorge Martin masih mencoba menempel laju dari Godioris. Apakah di sini di tikungan ke-16 kita bisa selamat? Nice sekali, gak ada gangguan, nice, aman. Come on, semoga kita bisa. Oke, Jorge Martin datang lagi guys, supportnya bagus saja. Overtaking dari Jorge Martin cukup mengacaukan pikiran dari Godioris. Lap keempat, 2 lap lagi, langsung kita mencoba late braking, dan masih Jorge Martin mendefend, tapi di inside line kita masuk, dan nah akhirnya kita berhasil mengovertaking. Oke, masih belum bisa, dan kini Jorge Martin masih berusaha keras untuk mendefend serangan dari Godioris. Melebar Jorge Martin, langsung kita ambil bagian dalam, dan sekarang akhirnya FCR Honda Castrol datang lagi di tempat pertama. What a battle dengan Jorge Martin. Lap pertama sangat mencekam. Start dimulai, langsung yellow flag. Nampak jelas ada riders yang bertabrakan ketika start dimulai. Itu sangat parah sekali. Kita harapkan semoga nanti di next race tidak ada hal seperti itu yang terjadi kembali. Dan kita cukup melebar dari ke-10. Semoga nggak sampai diburu oleh Jorge Martin. Oke, come on guys, 1,5 lap lagi. Pasti bisa untuk Indonesia. Home race kita, semoga saja meraih kemenangan di race kali ini. Keep focus, keep fighting. Kita pantang menyerah. Pasti bisa untuk meraih kemenangan di Mandalika GP. Itulah impian kita satu-satunya, selalu memenangi balapan di MotoGP Mandalika untuk home race kita. Oke guys, tikungan ke-16. Stay in the line. Dan di last corner, oke ini dia tikungan terakhir di lap keempat. Bersiap-siap, Jorge Martin akan datang menyusul. Marquez masuk ke tempat ketiga, luar biasa. Dan sekarang lap terakhir, lap kelima, kita memasuki braking zone turn 1. Hati-hati, Jorge Martin kembali datang dari outside line, tapi di turn kedua kita masih bisa mengamankan tempat pertama. Hati-hati guys, ke fokus ke fighting. 3 sektor lagi di Mandalika GP. LCR Honda bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga tempat pertama dari hambatan-hambatan, serangan, manuver, overtaking dari rivalnya di belakang dari tim Prima Pramac Racing Ducati, yakni Jorge Martin, yang sekarang di klasemen dia menjadi pimpinan, menggeser Pecco setelah kemarin balapan di Race GP India. 2 sektor lagi, tikungan ke-12, Marc Marquez masih di tempat ketiga. Luar biasa, Miguel Oliveira pole position di race kali ini, turun ke keempat. Sangat disayangkan Miguel Oliveira gagal bertarung untuk posisi pertama, dan justru kitalah yang bertarung keras di sini. Last sektor, tikungan ke-16, 2 tikungan lagi, Indonesian GP. Jorge Martin datang di last corner, kita defend. Dan inilah dia momen terakhir menuju finish line untuk Mandalika. Jorge Martin datang, tapi di finish line alhasil kita berhasil mendapatkan babak pertama dan mendefend Jorge Martin semaksimal mungkin yang kita bisa.
Inilah dia tayangan ulang momen star yang terdapat sebuah crash tadi, yang mana ternyata satu wakil dari Pertamina Ducati mengalami insiden dan disambut oleh Balap Yamaha, juga satu dari Trackhouse MotoGP yang gue rasa ini adalah insiden antara Marco Bezzecchi, Rins dan juga Raul Fernandez. Oh, Acosta penyebabnya. Acosta menabrak cuy. Ternyata biang keroknya adalah Acosta. Oke, rookie yang coba macam-macam di start Mandalika GP, semoga tidak sampai kena batunya. Ini parah sih, harusnya red flag misalkan balapan di yang aslinya. Pasti ini udah red flag dan bakal dihentikan untuk sementara waktu sampai posisi aspal itu udah clear. Akhirnya Marc Marquez berhasil finish di Mandalika GP, karena sebelumnya di balapan yang aslinya 2 kali race Mandalika di musim 22 sama 23, Marquez gak pernah finish alias DNF. Sementara itu, Francesco Bagnaia dia finish di tempat ke-9. Ini apa-apaan cuy, Pecco Bagnaia loh, ini sekelas Pecco malah nggak bisa bangkit dan terpaksa merelakan klasemen dari Jorge Martin. Dan sekarang di klasemen, Jorge Martin semakin memperlebar gap dengan Pecco Bagnaia. Baru saja 2 kali balapan, Jorge Martin sudah ngebikin gap sejauh ini dengan jarak minus 21 poin atas Pecco Bagnaia. Ini bukan tidak mungkin Pecco Bagnaia nggak bisa bangkit lagi, tapi lihat aja kan masih ada 4 race yang akan kita langsungkan di beberapa hari ke depan, dan semoga aja masih ada persaingan di antara Pecco, Martin dan juga Glorious. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Garut untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.